Selamat datang QB. Ya, terima kasih Mas Jerry Iya. sudah diundang. Luar biasa untuk pertama kalinya saya dipanggil Mas Cherry ya. Eh. Secara langsung gitu ya sama Q. Dimana kamu adalah teman seangkatan saya di arkeologi. Iya, sudah. Tapi S2-mu wis rampung ya? Alhamdulillah sampun. Oke. Sekarang Q ini atau Q, Galih Q, Sekar Jatinagari. Tapi panggilannya QB. Iya. Karena kamu penggemar QB. Iya bukan sih? Iya aja dah. Oh iya, Nama berarti panggung. bukan. Nama panggungnya QB, berekor 9. Oke, siap. Q. Jadi Q ini adalah salah satu staf Yes. di Direktorat Jenderal Direktorat Perlindungan Kebudayaan. Pelindungan Kebudayaan. Oke, bukan perlindungan ya, pelindungan. Bukan. Rasanya pelindungan istilahnya. Istilahnya ya. Iya. Itu ada di bawah Dirjen Kebudayaan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Udah lama Q? Baru 2019 bergabung. Itu kerjaannya ngapain sih Q? Kerjaannya seperti pada umumnya. Ya berangkat pagi pulang sore gitu ya Iya. pada umumnya. Kalau di Direktorat Perlindungan itu lebih ke ya untuk mengurusi perlindungan di bidang kebudayaan, cagar budaya, ada warisan budaya tak benda gitu. Lebih ke pelindungannya ya. Pelindungan kebudayaan. Ya. Tapi kan kebudayaan itu luas toh Q. Maksudnya kebudayaan itu kebudayaan yang apa gitu. Baik yang fisik maupun yang non fisik gitu kan. Ya lebih itu tadi ke cagar budaya dan warisan budaya tak benda sih. Objeknya yang menjadi fokus kami. Tapi tadi kamu sempat bahas waktu tadi kita ngobrol-ngobrol itu tentang apa? Kepercayaan. Oh, itu Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan dan Maha Esa dan masyarakat adat. Ada direktorat. Oh, itu sendiri ya? Beda. Bukan beda. Q ya yang ngurusi. Bukan. Kalau Q yang pelindungan kebudayaan baik yang bentuk fisik maupun yang tak. Iya, baik yang benda maupun tak non benda. Oke. Istilahnya tak benda ya, seperti tak benda. Kalau kita kan itu WBTB, warisan budaya tak benda. Disingkatnya WBTB biasanya untuk memudahkan. Pertanyaanku, itu kan ada WBTB, warisan budaya tak benda. Terus ada juga cagar budaya atau warisan budaya yang benda gitu. Berarti ada juga yang belum diistilahkan warisan budaya. Atau semua itu warisan budaya? Ya kalau kita mau apa ya? Gampangnya ya semua yang berkaitan dengan heritage dan kebudayaan yaitu warisan. Tapi memang bedanya kalau cagar budaya itu istilahnya agak khusus sih karena cagar budaya itu harus melalui proses penetapan. Kalau yang belum cagar budaya biasanya mengistilahkannya objek yang diduga cagar budaya. Tapi kan panjang jadi ya yang gampang aja pakai istilahnya warisan budaya gitu. Warisan budaya. Ya. Tapi jadi warisan budaya itu semuanya. Tapi yang sudah ditetapkan itu namanya benda cagar budaya atau gimana? Ya untuk yang benda ya. Yang sudah ditetapkan kita menggunakan istilah cagar budaya. Terus kalau yang non benda yang itu WBTB. Nah, WBTB itu apa ya kayak tidak ada pembedaan sih ya baik yang ditetapkan maupun yang belum ditetapkan, istilahnya tetap warisan budaya tak benda. Lebih apa ya? Lebih enggak mengikat istilah cagar budaya gitu. Itu berarti kayak apa gitu? Kalau yang WBTB dulu. WBTB ya nyanyian atau tarian. Kesenian. Jadi kalau saya apal-apal ingatnya yang ini ya, yang UNESCO itu ada domain-domainnya istilahnya. Itu ada tradisi lisan, terus ada performing arts, terus nanti ada pengetahuan tradisional, terus kerajinan tradisional, ritual gitu-gitu. Bisa dibayangkan mungkin kayak gitulah. Nanti kita mungkin sedikit bahas tentang UNESCO itu ya Ki, terutama masalah apa sih benefitnya untuk kita ketika didaftarkan di UNESCO. Tapi sebelum itu kan tadi ada cagar budaya, di mana itu benda, dan itu ditetapkan. Nah, proses penetapannya itu ketika sampai ditetapkan jadi cagar budaya itu gimana Ki? Ini kan berdasarkan undang-undang ya.
Jadi kalau cagar budaya itu harus biasanya didaftarkan dulu. Nah itu per wilayah. Biasanya dari bawah sih. Kalau berdasarkan undang-undang itu memang dari kabupaten atau kota gitu. Jadi dari situ nanti kalau mau ada pemeringkatan ya diperingkatkan tingkat kabupaten atau kota. Nanti tergantung penetapannya itu, kalau tingkat kabupaten kota ya nanti sama bupati, wali kota. Kalau di atasnya lagi nanti gubernur. Nah nanti bisa tingkat nasional itu menteri yang menetapkan. Jadi dari bawah atas. Tapi penetapan itu apa ya? Ditetapkan sebagai cagar budaya itu pokoknya harus ada sampai yang paling atas itu menteri gitu ya, kementerian. Kalau mau ke tingkat nasional. Jadi kalau proses penetapannya sendiri baik di tingkat daerah maupun nasional itu harus melalui kajian. Jadi setelah didaftarkan kemudian harus dikaji. Nah, yang mengkaji itu adalah tim ahli cagar budaya. Itu tingkatnya juga per daerah itu tadi beda-beda. Jadi tingkat kabupaten kota, nanti tingkat provinsi, dan ada tingkat nasional. Nah, gitu. Mungkin nggak yang sudah didaftarkan di tingkat kabupaten atau kota, sudah ada pelangnya nih misalnya sih, sudah ada tandanya, sudah ada nomor registrasinya. Terus nanti naik ke tingkat provinsi, itu berubah? Sangat mungkin ya. Sangat mungkin, itu bisa ya? Bisa. Oke. Terus nanti naik lagi ke nasional, gitu berubah lagi, bisa juga? Bisa juga. Bisa, tergantung ya nanti setiap kenaikan itu istilahnya. Ada kajiannya juga kan. Apakah memiliki nilai-nilai yang apa ya terkait nasional gitu. Misalnya kalau tingkat daerah berarti dia punya nilai penting di daerah itu kan. Ya itu seperti itu. Kalau punya nilai penting secara nasional ya itu sangat mungkin sekali kalau dinaikkan tingkatnya gitu. Misalnya ini ada apa ya? Ada rumah X ini dulu pernah Pak siapa misalnya yang terkenal, Jenderal Sudirman misalnya. Nah itu pernah singgah di situ. Nah di sini ditetapkan dulu, dikaji untuk ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat misalnya Kabupaten Sleman misalnya ya. Nah nanti ternyata ini Jenderal Sudirman kan ini ya secara nasional kan tokoh yang penting. Nah ini rumah ini tadi bisa dinaikkan lagi tingkatnya. Nanti lewat gubernur kemudian diajukan untuk menjadi peringkat nasional. Nanti diajukan ke menteri, dikaji lagi gitu. Yang mengajukan siapa? Dari pemerintah daerah sendiri, nanti ya perlu dukungan masyarakat juga toh. Biasanya pemerintah daerahnya. Soalnya aku sama Kofef toh, itu dulu waktu tahun 2013 sama tahun 2014 itu kan sempat ikut timnya, aduh aku lupa singkatannya opo gitu, sama kepanjangannya juga aku lupa. Tapi intinya adalah yang ini pencatatan cagar budaya itu loh. Itu kan di Jogja kan banyak gitu. Waktu itu kami dapat di beberapa kecamatan tapi secara bertahap. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Padahal waktu itu hanya mencatat, bukan menetapkan. Jadi mencatat kayak di sekitar Pasar Keranggan itu dekat Tugu. Itu kan banyak tuh yang kemudian dijadi toko-toko. Bukan, beda. Ini aku dan Kofef tok. Berdua sama anak arsitektur waktu itu. Waktu itu terus ada yang mau, ada yang nggak mau gitu. Ada yang nggak mau karena ini sudah kami jadikan tempat usaha gitu. Terus akhirnya nggak mau. Ada juga yang rumah biasa. Ada juga yang berharap setelah ini ditetapkan, misalnya nanti mau ditetapkan ya, karena kan waktu itu kami hanya mencatat gitu. Itu kenapa? Bagaimana? Terus apa keuntungannya untuk kami setelah itu ditetapkan jadi cagar budaya gitu? Itu biasanya apa, Kyu? Ya biasanya dikembalikan lagi memang ke masyarakat, apalagi sekarang ya kita sebagai pemerintah kan tidak boleh semena-mena gitu ya. Jadi memang kalau masyarakatnya memang tidak mau, ya mungkin bisa kita persuasi gitu ya. Tapi kalau memang benar-benar sudah tidak mau ya tidak dipaksakan juga gitu. Kalau keuntungan ya biasanya
ada apa ya, semacam penghargaan gitu. Dan mungkin bisa mengajukan, misalnya kalau rumahnya rusak nih gitu, bisa mengajukan untuk perbaikan gitu. Itu bisa difasilitasi. Lalu ada juga pengurangan pajak. Nah, pengurangan pajak ya. Itu yang biasanya dilakukan itu sih. Oke. Jadi nggak masalah ya sebenarnya ketika bangunan itu jadi tempat tinggal, bangunannya bernilai budaya, bernilai historis itu dijadikan cagar budaya, tapi orangnya masih tinggal di situ, nggak masalah. Enggak masalah. Nggak bakal diusir ya? Iya, enggak juga kalau memang punyanya beliau. Punya beliau. Meskipun udah ada kayak apa tanda bahwa rumah ini adalah bangunan cagar budaya, itu tetap haknya punya yang punya rumah gitu ya. Itu kan dari segi pemanfaatan yang namanya cagar budaya bisa dimanfaatkan dalam banyak hal kan, baik pendidikan, keagamaan, tempat secara ekonomi juga bisa dimanfaatkan ya, sebagai rumah tinggal juga bisa juga gitu. Tidak ada apa ya, tidak ada pembatasan gitu. Mau dimanfaatkan sejauh tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang 45 gitu. Oh, siap. Iya. Terus ini Q, misalnya nih ada orang yang nggak mau itu tadi, nggak mau didata, tapi ternyata menurut penelusuran naskah-naskah atau teks gitu, itu rumah penting atau bangunan itu bangunan penting, sangat penting misalnya kayak tadi ternyata tempat Jenderal Sudirman menyusun strategi misalnya seperti itu, di mana strategi perang itu yang memunculkan perang gerilya misalnya kayak gitu. Nah itu gimana? Apakah kita dari pemerintah ya terutama itu bisa membeli kayak atau apa caranya, atau memang ya udah karena nggak mau ya wes gitu ya? Itu seperti membeli dan lain-lain itu kan termasuk tindakan apa, persuasi ya, pendekatan gitu kan. Ya dikembalikan lagi, kalau misalnya memang benar-benar tidak mau ya kita tidak bisa memaksa juga. Ya bukan kesalahan juga sih kalau si pemilik tidak mau menyerahkan atau apa, kan haknya memang hak pemilik untuk ikut serta apa enggak gitu. Sebagai emang lebih baik kalau ya karena punya nilai historis, lebih baik kalau memang jadi CB kan biasanya masyarakat gitu ya. Tapi sekarang dikembalikan lagi kepada ya masyarakat. Masyarakat berperan penting gitu. Kalau nggak mau itu kalau berupa bangunan gede misalnya. Kalau yang kecil-kecil sama. Arca misalnya sama juga. Ya sama. Itu kan apa ya? Kalau arca emang biasanya ini ya, karena nilai pentingnya itu sangat jarang gitu ya. Itu biasanya memang pemerintah sih biasanya yang menguasai. Makanya biasanya misalnya ada penemuan, ya biasanya orang lapor terus pemerintah yang menghandle gitu. Pertanyaannya gini, kalau misalnya nih kayak waktu kita ekskavasi di Sojiwan itu yang nyata aja ya, itu kan pagar-pagar Sojiwan itu kan diperkirakan jadi pagar rumah orang yang ada di sekitar itu. Terus ada misalnya arca ditemukan, kemudian arca itu ditempatkan ke rumah si penemu. Nah itu nanti statusnya jadi bagaimana? Biasanya kalau dicatat itu tetap ya. Biasanya UPT tetap mencatat. Nah kalau tidak salah ini bisa dikonfirmasi lagi ke UPT ya. Pernah ada kasus ada suatu, bukan arca tapi bagian dari candi, itu ada di rumah orang. Nah itu mau diambil, ternyata pemilik rumahnya, maksudnya yang selama ini menguasai menyimpan itu tidak berkenan. Akhirnya tetap di situ, tapi kita catat gitu. Tetap dicatat ya. Dicatat itu. Jadi nanti untuk apa? Nah untuk perekaman bahwa barang itu di situ, dan tapi pemilik juga, bukan pemilik ya Pak, penguasa juga harus komitmen kan, itu
Oh, untuk merawatnya. Iya, untuk merawat dan tidak boleh diperjualbelikan secara ilegal. Nah, gitu. Kalau pemilik nggak mau dicatat, boleh nggak? Kalau untuk semacam itu tadi bagian-bagian candi, arca, biasanya tetap dicatat sih. Tetap ya, kalau dicatat biasanya ya sejauh sepengetahuan saya mau saja kalau dicatatkan. Soalnya kan nek aku bayangke ya, itu kan misalnya disimpan di dalam rumah untuk dekorasi atau untuk apa gitu. Terus untuk mencatat ini kan harus masuk rumah. Padahal untuk kulon nuwun masuk rumah ini kan pemilik rumah berhak untuk menolak tamunya kan. Sebenarnya seperti itu. Nah, biasanya dengan izin. Dengan izin. Kalau nggak diizinkan berarti nggak bisa. Ya sulit juga sih. Ada beberapa kasus juga ya sampai sekarang masih sulit gitu. Ada beberapa kasus. Oke lah, itu untuk cagar budaya. Nah, tadi karena Q sudah menyampaikan tentang UNESCO itu, kenapa sih Q kita harus atau enggak sih mendaftarkan cagar budaya nasional mungkin ya? Itu skalanya apa sih yang bisa didaftarkan ke UNESCO? Dan haruskah itu dilakukan? Kalau berdasarkan undang-undang cagar budaya ya, sekali lagi ini kan semuanya dari proses hukum nih. Saya bukan orang hukum, tapi maksudnya tetap kita harus berbasis itu kan. Itu tidak ada peraturan yang mengikat apakah cagar budaya itu harus didaftarkan menjadi warisan dunia atau tidak. Kalau di undang-undangnya itu kalau tidak salah menyebutkan cagar budaya peringkat nasional bisa atau dapat didaftarkan, diusulkan menjadi warisan dunia. Dapat. Nah, itu kan tidak mengikat ya. Menurut saya loh, tapi itu jadi tapi memang baiknya kalau kita mau mengusulkan situs kita menjadi warisan dunia, itu pelindungan di negara kita sendiri itu kan harus kuat juga. Ya, dan embel-embel cagar budaya itu kan istilahnya itu seperti sebuah pengaman juga kan. Jadi memang sebaiknya ya jadi cagar budaya dulu. Tapi entah apapun peringkatnya, kalau sudah cagar budaya kan paling tidak ada bentuk pelindungan pada situs itu gitu. Gitu. Dan warisan dunia itu tidak cuman budaya loh ya, ada warisan alam juga loh. Nah itu kalau warisan alam bukan Kemdikbud yang urusannya kita fokus di yang KLHK budaya aja. Tapi sama. Tahap pengusulannya juga sama di UNESCO sama, baik itu yang warisan budaya maupun alam. Ya. Nah, yang didaftarkan kayak kita tahu kayak Borobudur Prambanan itu kan sudah terdaftar. Kemudian kayak makanan ada nggak sih kita yang didaftarkan? Ini mungkin Mas Seri harus sedikit dikonfirmasi. Jadi ada warisan dunia, ada warisan budaya tak benda. Keduanya adalah program UNESCO, tapi beda program. Nah, latar belakangnya pun berbeda. Kalau warisan dunia itu latar belakangnya ada konvensi 1972. Jadi itu tentang perlindungan warisan alam dan warisan budaya. Nah, sedangkan intangible cultural heritage atau warisan budaya tak benda UNESCO itu latar belakangnya adalah konvensi tahun 2003 tentang intangible cultural heritage, safeguarding of intangible cultural heritage atau apa, saya lupa, mungkin bisa dilihat lagi nanti. Jadi latar belakangnya beda. Nah, yang satu itu lebih ke monumen, situs, begitu, yang warisan dunia. Sedangkan yang tak benda ini ya warisan tak benda. Nah, itu ada jenis-jenisnya banyak sih, ada termasuk kayak wayang juga itu ya, keris gitu. Keris itu lebih ke yang tak bendanya ya, bukan tak ke bendanya. Bukan. Batik segala itu kan masuk. Angklung gitu.
Oke, oke. Ya, jadi beda program. Jadi ibaratnya yang kayak Kemendikbud tadi kan, satu dirjen tapi satu direktorat jenderal tapi ada direktoratnya masing-masing gitu itu, ya. Semacam itu. UNESCO ya. juga ada masing-masing ya, gitu ya. Macam-macam. Ada oke, Geopark juga itu program yang berbeda lagi. Oke. Nah, berarti ini kan fokusnya ke yang benda kan, monumen gitu. Kalau warisan dunia. Warisan dunia. Ya. Oke, yang warisan dunia monumen. Termasuk kan kayak yang ke Candi Borobudur segala ya. gitu. Nah, itu keuntungannya apa, Q? Ketika terdaftar seperti itu. Apakah kita dapat uang untuk konservasi misalnya, atau kita dapat kayak kita dapat perlindungan apa misalnya? Karena kan tadi Q bilang juga perlindungan di sini itu kan harus kuat juga. Ya. Nah, sakjane berarti apa keuntungannya? Ada nggak keuntungannya? Ada nggak? Ya selama ini kalau inskripsi warisan dunia. Ya kan jadi dikenal ya. Dikenal masyarakat luas seluruh dunia tahu gitu. Mungkin salah satunya mungkin ya bisa menguatkan posisi negara kita di tingkat internasional misalnya. Itu mungkin yang secara ideologis ya. Kalau untuk keuntungan teknis mungkin pertama kita diberikan jalan oleh UNESCO. Misalnya kalau butuh tenaga ahli untuk penguatan SDM kita dalam pelestarian warisan kita gitu. Jadi dibukakan jalan, difasilitasi ahli-ahli misalnya. Salah sedikitnya. Kemudian dibukakan jalan juga untuk misalnya pendanaan nih. Kita misalnya Prambanan ini gempa kemarin kan. Terus kita butuh untuk revitalisasi. Nah, bisa dibukakan dana dari negara-negara pihak yang ikut dalam konvensi 1972 ini. Oke. Itu dong. Ya, salah sedikitnya. Karena itu. Kalau untuk dibukakan jalan itu kan sebenarnya bisa nyari sendiri kan. Tapi kalau dibukakan jalan kan lebih mudah. Oh gitu ya. Kayak apa ya? Nerobos birokrasi mungkin seperti itu ya langsung. Iya, maksudnya nggak seribet kalau ngurus sendiri gitu. Iya, mungkin. Jadi wah, kita ini mau ngadain workshop ini nih gitu. Nanti UNESCO bisa mencarikan ahli yang cocok misalnya. Jadi mereka kan punya ahli-ahli nih yang spesialisasinya macam-macam juga. Nah, itu kan kita lebih mudah ya diberikan fasilitas itu. Kalau secara material, misalnya dari segi wisata ya itu sebenarnya bonus sih, Mas. Bonus ya. Karena tujuan utama kita mengusulkan, kemudian ingin menetapkan, ini ditetapkan, gitu. Itu tujuan utamanya adalah pelestarian. Jadi kalau itu nanti terus jadi rame, wisatanya juga rame, gitu ya, ekonomi naik, itu kan lebih ke bonus ya menurut saya. Karena perlu diingat lagi tujuan utamanya adalah pelestarian situs warisan dunia itu tadi. Aku sebenarnya belum menemukan ujungnya gitu. Karena gini, ketika kita mendaftarkan ke UNESCO nih, kan itu didaftarkan. Terus bonusnya tadi kayak mendatangkan wisatawan atau yang lain gitu. Apakah UNESCO juga mempublikasikan? Kalau publikasi ada beberapa program publikasi mereka mempublikasikan yang didaftarkan itu. Misalnya ada majalah apa gitu kan, mereka ada program itu juga. Ya mungkin dari situ ya gitu. Kalau yang nggak terdaftar ya nggak masuk dalam majalah tersebut misalnya seperti itu. Misalnya nggak masuk majalah itu juga yang namanya zaman sekarang ya kan gampang banget yang namanya info apa gitu kan. Ini ditetapkan, itu ditetapkan kan gampang banget, orang tuh gampang tahu gitu loh. Terus yuk main ke sana misalnya seperti itu gitu jadi terkenal gitu ya. Itu udah ada anunya sendiri kan maksudnya. Itu kan sekarang. Dulu ya mungkin dari diplomasi gitu kan, di tingkat itu juga
bisa ada apa ya, promosi mungkin. Nah itu terus kok tiba-tiba duta besar berkunjung ke situs ya kan tersebut biasanya atau apa diarahkan ke situ mungkin situ. terus jadi terkenal merembet-merembet. Iya. Orang-orang pada tahu mungkin ya kayak apa nyombong kayak gitu, oh ini loh kemarin habis didaftar ke UNESCO terus diundang gitu ya, terus, itu kan yang tadi yang penguatan termasuk kenapa ini didaftarkan, mungkin penguatan kita ya Indonesia di mata internasional, kita punya yang istimewa gitu. Oke. Hanya di negara kita misalnya kayak gitu. Siap. Oke. Nah, kita ke pembahasan berikutnya nih. Ini terkait yang mungkin agak sedikit menguras apa ya? Ada. Menguras keran atau menguras menguras uang atau menguras nah, itu sudah sedikit dibahas sama Q. Meskipun emosi. Sudah dipastikan ini ya ditunda ya untuk keputusannya kan. Kita bicara tentang Borobudur itu kan katanya ditunda untuk apa kenaikannya. Saya nggak tahu karena kenaikan harganya. Kenaikan harganya bukan tentang uang kan gitu. Tapi di luar itulah, di luar apakah akan naik atau tidak naik gitu kan. Pada kenyataannya kan memang sudah banyak berita. Aku beberapa kali ngobrol sama teman-teman dari Balai Konservasi juga. Kebetulan dulu pernah penelitian di sana. Itu kan memang mereka sudah menetapkan yang dari JICA itu, JICA Jepang. Itu kan dulu memang udah bikin master plan kan bahwa zona 1 sekian orang, zona 2 sekian orang, zona 3 sekian orang, kemudian diterapkan oleh Balai Konservasi Borobudur gitu. Cuma karena di Borobudur itu kan tidak hanya pelestarian, tapi juga ada pemanfaatannya, salah satunya dengan kegiatan pariwisata gitu. Nah, menurutmu bagaimana kita menyeimbangkan antara keduanya? Apakah manut balkon wae Balai Konservasi ataukah ya wis lah wisatawane sak karepmu gitu atau seperti apa? Jadi begini ya. Ini juga apa ya, klarifikasi juga. Yang menetapkan tarif dan lain-lain itu bukan Kemdikbudristek. Betul. Ya. Jadi memang ada kementerian lain, ada instansi lain yang berhak menetapkan itu. Tujuan utama itu tadi pemanfaatan dan pelestarian ya. Sekali lagi tujuan utamanya adalah pelestarian. Ketika didaftarkan di UNESCO itu ya. Ya. Oke. Pemanfaatan pun dalam undang-undang juga ada. Ada, betul. Itu harus berdasarkan pelestarian. Jadi pemanfaatan itu juga harus mendukung pelestarian. Ya. Kalau saya pribadi ya, kalau dari situ saja kita bisa melihat yang diutamakan adalah pelestariannya. Nah, sekarang yang perlu ditekankan pada masyarakat sebenarnya yaitu adalah pelestariannya gitu. Tapi itu kan kayak menurutku ya, itu kemudian tersamarkan dengan munculnya harga. Orang taunya adalah harganya mahal. Bukan membahas lagi tentang pelestariannya. Jadi pelestarian itu kayak terkaburkan gitu loh. Padahal kan sebenarnya intinya adalah di masalah pelestarian gitu. Tapi kemudian ketika pelestarian itu dibahas, ada orang-orang yang menyampaikan bahwa ya kalau pelestarian kenapa harus dinaikkan harganya? Kenapa tidak dibatasi orangnya saja? Ya, memang yang dilakukan oleh teman-teman, ya kalau Balai Konservasi kan rekomendasinya adalah pembatasan. Kemdikbudristek. Memang yang diutamakan adalah pembatasan orang itu. Nah, kalau ternyata dari instansi lain menerjemahkannya pembatasan bisa dilakukan dengan cara salah satunya menaikkan harga itu ya itu tugas fungsinya sudah mereka. Kalau di kami memang pembatasan wisatawan begitu. Wah ini saya menemukan yang menarik untuk preview. Kalimatnya Q barusan. Saya ngiki. Malah jadi bahasa Jawa. Karena iya kami jarang sekali ngomong bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya. Di kantor juga saya jarang ngomong bahasa Indonesia. Ngomongnya bahasa Jawa terus. Nah enggak kayak yang tadi. Ya itu memang tugasnya kalian yang itu yang lain. Menarik. Ya itu karena banyak banyak pihak ya yang ada di sana. Ya. Tapi apakah itu hanya terjadi di Borobudur? Kalau di yang lainnya? Saya percaya di yang lain juga
terjadi hal yang kurang lebih sama ya. Maksudnya ada kepentingannya. Banyak kepentingan gitu. Cuman ya karena Borobudur yang namanya sudah besar, yang kepentingannya juga lebih rumit di sana gitu. Jadi yang ke blow up adalah Borobudur mungkin ya, lagi hot-hotnya. Padahal di tempat lain juga kurang lebih masalahnya sama. Tapi ya itu tadi, baik Borobudur maupun tempat lain, maksudnya situs yang lebih kecil, tujuan utamanya kan pelestariannya yang betul lebih penting. Nah itu yang harus ditekankan kepada masyarakat sih. Bagaimana masyarakat bisa nerimo dan bisa mendukung upaya pelestarian itu. Oke. Iya, kalau dibayangin kayak candi-candi yang kecil misalnya. Kalau kita ngobrolin candi saja ya, kayak ya candi kecil di DIY lah misalnya kayak gitu. Itu kan banyak gitu. Di situ ada unit pelestariannya, tapi juga ya ada bagian retribusinya. Itu kan juga sudah dua hal yang berbeda kan. Beda. Masuknya juga beda. Retribusi aja bisa retribusi tingkat kabupaten, terus nanti kerjasamanya dengan dinas-dinas apa gitu. Tapi kan sebenarnya kalau disengkuyung bareng-bareng gitu kan asik juga toh Kyu. Oh ya, mesti harus disengkuyung bareng-bareng. Iya, nggak boleh. Nggak cukup misalnya satu dari pemerintah aja ya. Semuanya memang harus nyengkuyung bareng, Mas. Dan itu yang mandatkan oleh UNESCO pun begitu. Bukan hanya pemerintah. Kalau cuman pemerintah saja itu malah istilahnya kurang, karena yang penting itu masyarakat, karena masyarakat kan yang istilahnya memiliki ya. Ya betul, masyarakat yang memiliki. Tapi masyarakat yang memiliki kenapa harus bayar? Kembali lagi, bayar atau tidak itu kan memang ada instansi lain yang lebih berhak tentang itu. Upaya yang kami utamakan adalah pelestarian. Oke. Kyu, ini mungkin sedikit sensitif ya. Kamu boleh tidak menjawab gitu. Tidak. Gak usah. Kita kan ada retribusi. Dimanapun itu yang sudah ditarik retribusi. Apakah retribusi itu berkontribusi terhadap pelestarian? Kamu boleh jawab boleh enggak? Tapi habis itu dipip. Oh gitu. Ya kan nggak kelihatan. Nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab malah dah ketahuan jawabannya apa sih sebenarnya. Ya kalau yang biasanya yang dimiliki daerah tentu kembalinya tetap akan daerah itu yang karena pelestarian yang mengelola ya pengelola. Kembali lagi ya banyak juga yang kembali lagi untuk pelestarian situsnya juga banyak kok. Oke. Artinya dengan kalimat ini juga banyak yang tidak seperti itu toh. Mungkin karena saya tidak secara tahu langsung saja. Ya. Mungkin karena saya tidak tahu. Atau mungkin nggak langsung ya Kyu-nya. Tidak langsung. Pengembaliannya tetap ada yang namanya sekarang Mas Ceri bayar pajak aja itu larinya kemana kan nggak tahu. Iya bisa ke jalan misalnya akses atau pembangunan apa kayak gitu. Iya masyarakat tetap berkontribusi meskipun tidak bayar candi ke situ. Mungkin pajak yang buat bayar apa kemarin itu bisa jadi lari ke candinya kan. Yang namanya pemasukan negara kan kembali ke cuma muter aja gitu. Jadi itu jawaban diplomatisnya adalah bahwa dana itu pasti kembali lagi tapi mungkin wujudnya ya. Iya, wujudnya bisa berbeda. Mantap sekali. Cocok jadi ASN. Saya nggak takut malu-maluin institusi. Semoga jawaban saya tidak kontroversi lah. Jawabmu api kok jawabannya. Jawabannya menyenangkan sih. Iya. Ya tapi kan tiap orang kan pasti punya kegelisahan sendiri-sendiri toh. Itu. Ya itu yang mungkin banyak hal yang belum bisa dikomunikasikan kan kepada masyarakat sehingga ketika ada isu langsung pikirannya kemana gitu kan. Padahal mungkin kalau ditelusur-telusur ada jawabannya yang logis gitu. Kita itu kesusu ya di zaman sekarang. Kayak kemarin misalnya Borobudur tiketnya itu 750.000, kita langsung bayangin
tiket masuk Borobudur adalah 750.000. Padahal 1 jam berikutnya kalau nggak salah ya, itu ada berita bahwa bukan, itu adalah yang naik untuk itu 750.000, yang lainnya tetap gitu kan gitu. Terus ada yang lain lagi apa-apa gitu. Jadi cepat sekali untuk merespon, lebih ke reaktif. Reaktif tapi nggak nyari informasi terlebih dahulu gitu kan. Ya mungkin itu perlu direfleksikan lagi ya pada masyarakat. Saya juga sih sebenarnya. Sama saya juga gitu. Sama. Ya itu kembali ke kita lagi, bagaimana kita merespon besok-besoknya gitu. Oke. Nggak reaktif gitu ya. Oke, Q. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Q. Terkait sama UNESCO tadi dan Borobudur gitu. Ketika UNESCO ini ketika Borobudur ini didaftarkan ke UNESCO yang itu sudah sangat lama gitu ya. Kalau untuk sekarang kontribusinya lebih ke apa, Q? Dari UNESCO ke Borobudur ini? Atau malah sebaliknya, Borobudur ke UNESCO ini apakah berkontribusi juga? Karena kan dulu waktu SD ada kayak 7 keajaiban dunia. Tapi ternyata Borobudur itu nggak masuk. Ada yang bilang gitu kan. Itu beda lagi itu apa? Itu beda lagi ya, beda lagi. Nah, itu piye sih sakjane? Ini yang mungkin saya juga baru tahu kemarin, baru di ngobrol-ngobrol di kantor gitu ya. Dan masyarakat mungkin tidak tahu. Pemugaran Borobudur itu, Mas. Itu katanya, dan ini benar ya. Itu menjadi salah satu pemicu dibentuknya Konvensi 1972 tentang perlindungan warisan alam dan budaya ini, Mas. Itu kontribusi kepada dunia luar biasa, Mas. Sangat gila loh. Ya. Nah, jadi memang di mata dunia pun Borobudur itu sudah penting banget. Terlepas dari nilai penting yang secara budaya yang kita miliki ya, tapi ada peristiwa historis di balik Borobudur yang menyebabkan negara-negara di dunia ini membentuk konvensi yang concern terhadap warisan-warisan budaya mereka. Itu begitu. Jadi ya luar biasa tuh, Mas. Wow. Oke. Nah, sebaliknya sekarang, Kyo. Sebaliknya apa yang diberikan UNESCO? Nah, di luar yang sudah Kyo sampaikan tadi ya. Ini lebih ke spesifik ke Borobudur ini. Apa ya kalau ya selama ini yang kita diberikan UNESCO ya kurang lebihnya itu tadi. Kan memang ini kewajiban, harusnya kita bilang kewajiban kita dulu ya. Iya, sebagai betul. Ini. Jadi kalau sudah didaftarkan, sudah ditetapkan sebagai warisan dunia, kita tuh punya kewajiban untuk menjaga komitmen kita. Jadi kalau kita mendaftarkan, mengusulkan dan sudah ditetapkan, kita kan harus menjaga komitmen kita biar tetap lestari, biar tetap memiliki nilai penting seperti pada saat kita mengusulkan. Nah, itu ada monitoring di situ dan kita harus memberikan laporan setiap beberapa waktu sekali kepada sekretariat untuk nanti biasanya dibahas pada sidang-sidang komite gitu. Itu kewajiban-kewajiban kita. Jadi kewajiban utamanya kita harus menjaga komitmen kita itu tentang pelestarian. Kalau nggak bisa jaga, kalau tidak bisa menjaga, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Bisa dihapuskan misalnya. Tapi dihapuskan itu bisa daftar lagi nggak, Q? Mungkin masih bisa, tapi dengan narasi lain ya. Tapi ya masa sekarang etikanya betul. Kita kemarin ngajukan, nggak jadilah. Terus besok ngajuin lagi, lucu kan di situ. Ngajukan nggak berhasil, nggak dirawat gitu, terus ngajukan lagi besoknya ya waktu. Aneh ya. Ya, tapi untuk dihapuskan itu juga bukan perkara yang mudah juga. Jadi ada mekanisme sampai dia dihapuskan gitu. Jadi ada prosesnya juga enggak yang mudah kok. Jadi ada monitoring dulu nanti, lalu ada sidang atau bagaimana gitu. Tapi ada juga loh yang dihapuskan atas permintaan negara itu sendiri.
Oke. Itu juga ada sih. Contohnya? Saya lupa yang di Eropa apa ya? Saya lupa situsnya apa. Tapi memang karena di situ dia mau lebih penting ada pembangunan apa gitu, infrastruktur sebenarnya. Ke masyarakat lebih itu tadi kita lebih butuh ya ke, masyarakatnya. Jadi ya sudah ini dihapuskan gitu. Tapi kan perlu pertimbangan. Itu mereka kan juga berdasarkan pertimbangan ya dan dikembalikan ke masyarakatnya. Nah, yang di Borobudur ini apakah perubahan-perubahan bukan termasuk yang ini ya, yang naik ke candi atau enggak ini yang lebih luas lagi. Perubahan yang ada di Borobudur itu apakah perubahan kayak lanskapnya gitu? Ya. Perubahan lanskap itu apakah itu kemarin dibutuhkan oleh masyarakat? Apakah perubahan itu akan membuat masyarakat lebih baik atau lebih menyejahterakan masyarakat? Nah, itu yang sebenarnya harus dikaji kan? Ya, itu. Menarik. Sungguh sebuah penutup yang luar biasa dari Mbak Kyubi. Asik sekali. Sudah bisa bernafas lega, Mbak. Sekarang. Aduh, tadi ada kontroversi apa ya? Tadi sepertinya nggak ada kontroversi. Nggak ada. Menurutku kayak masih aman ya. Insya Allah masih aman-aman aja. Semoga gitu. Aman lah. Harus aman sih. Kalau nggak aman ya nanti lah. Kita minta konfirmasi dari pihak yang menyatakan tidak aman kan seperti itu. Terima kasih. Kalau bisa. Matur nuwun sangat Kyo sudah bisa hadir ke sini tadi hujan-hujan juga. Saya yang berterima kasih sudah diajak berkarya bersama. Jujur ini pertama kali saya istilahnya apa ya? Ngomong di depan publik ya. Iya. Sementara ini saya kamu kan biasanya nyurung-nyurung kancane. Aduh. Iya ngongkon kancane tapi ra gelem sembunyi. Kyu, sekali lagi terima kasih banyak. Pokoknya salam sehat dan bahagia selalu. Salam sehat juga, sukses selalu Mas Jari. Amin.